Hai Tobi, hai Woli. Aku join dong sama kalian. Kamu bisa gerakannya, Rocky. Woli, kita ajarin aja ya Rocky, supaya bisa. Rocky, kamu ikutin gerakan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya, mudah kan? Ikutin ketukannya ya. Iya, aku ngikutin kalian ya. Sekarang kita pakai lagunya ya. Satu langkah ke kanan, bertepuk tangan. Satu langkah ke kiri, kita melompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Rocky, gerakan dan ketukan kamu salah. Ngaco kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa Rocky, kita coba lagi ya. Satu langkah ke kanan,
Gimana Rocky? Kamu bisa ikutin gerakannya kan? Tobi, percuma aja ngajarin dia. Dari tadi juga salah terus. Untung ada Tobi yang masih sabar dengan kamu. Woli, Rocky kan masih pemula. Sudah bagus, gerakannya nggak salah semuanya. Sabar dong Woli. Iya guys, Woli, kasih aku kesempatan lagi dong. Aku pasti akan berusaha jadi lebih baik. Hah? Apa kamu bisa? Nggak apa-apa Rocky, jangan dengerin Woli yuk. Kita nari lagi. Oke Tobi. Awas ya kalau sampai salah lagi. Aku nggak sabar dengan kamu. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Yesus Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Yesus Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Yesus Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Yesus Rajaku, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Rocky, kamu masih salah lagi deh. Sudahlah Woli, sabar gitu loh.
Orang salah kan juga nggak apa-apa. Tuhan aja selalu kasih kesempatan kedua untuk kita. Coba deh kamu googling. Shalom Joel Kids. Wah, senang sekali. Hari ini Kak Yanti ada lagi bersama dengan kalian di ibadah online Joel Kids. Siapa yang masih semangat buat kita beribadah? Wah, semua pasti masih semangat. Kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang seru sekian minggu ini. Kita sudah menyanyi lagu pujian buat Tuhan. Dan Kak Yanti percaya itu sangat memberkati kalian. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik siap? Yuk yang siap semua duduk manis ya, kita akan dengarkan sama-sama. Ada satu ayat yang akan kita belajar sama-sama. Mana ya ayatnya? Lihat sama-sama ya. Ada di Nahum 1 ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Tuhan itu panjang sabar, tetapi Dia tidak melepaskan orang dari hukuman buat mereka yang bersalah. Perhatikan baik-baik ya. Dia itu Tuhan yang panjang sabar, tetapi Dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi setiap orang yang bersalah dapat hukuman, betul? Iya, kita sudah banyak mendengar berita di televisi ya. Ada berita seorang pencuri ditangkap, dihukum penjara gitu ya. Berapa tahun? Bisa 2 tahun, 3 tahun sesuai keputusan dari Pak Hakim. Sama adik-adik. Tapi ingat, di atasnya dikatakan Dia adalah Tuhan yang sabar. Kita akan belajar dari cerita Alkitab, sampai seberapa sih kesabarannya Tuhan buat kita. Ya, siapa yang di sini mengaku saya bersalah Kak? Saya masih suka berdosa Kak. Kak Yanti percaya semua angkat tangan, Kak Yanti juga angkat tangan. Kita semua orang yang berdosa, kita semua orang yang bersalah. Tapi hari ini kita mau belajar, Dia juga Tuhan yang sabar. Kita akan lihat seorang tokoh di Alkitab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawab keras-keras di rumah kalian masing-masing. Ada satu orang raja yang terkenal. Siapa ya? Wah, pasti sudah tahu semua jawabannya. Yang dicintai oleh Tuhan dan dia raja yang hebat. Siapa ya? Pasti tahu semua kan? Iya, betul. Tuh ada gambarnya di situ. Raja siapa? Raja Daud. Apa ya yang terjadi dengan Raja Daud? Wah, kalian pasti sudah tahu semua cerita tentang Raja Daud. Dia pernah mengalahkan apa? Goliat. Dia pernah mengalahkan Goliat. Dia pernah melawan semua bangsa Filistin dan membuat orang Israel menjadi menang. Ya, sekarang kita akan belajar ada apa sih Kak dengan Raja Daud. Suatu hari Raja Daud ini sudah menjadi raja. Ya, kalau waktu dia mengalahkan Goliat, Raja Daud belum jadi raja, dia masih Daud, belum ada gelar raja di depannya. Tapi hari itu dia sudah menjadi seorang raja, dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Hari itu adalah tahun-tahun pergantian tahun dan di mana raja-raja biasanya berperang. Tapi Raja Daud dia tidak perang adik-adik. Dia tinggal di istana, dia malah jalan-jalan, kipas-kipas, santai. Apa yang terjadi? Di bawah dia lihat seorang perempuan yang bernama Batsyeba. Nah, singkat cerita, Raja Daud ini suka dengan Batsyeba. Dan dia melakukan sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang itu membuat Tuhan bersedih adik-adik. Seorang yang disayang, seorang yang dicinta, dia melakukan kesalahan dan Tuhan sangat sedih. Tapi Daud belum sadar adik-adik. Bahkan dia membuat kesalahan yang kedua. Apa itu? Raja Daud menyuruh panglimanya untuk membunuh suami dari Batsyeba yang bernama Uria. Jahat sekali perbuatan Raja Daud, betul ya? Walaupun Raja Daud tidak membunuh dengan tangannya sendiri, dia menyuruh orang lain. Tapi idenya dari siapa? Dari Raja Daud. Satu kesalahan, dia mengambil istri dari Uria. Kesalahan yang kedua, dia membunuh suaminya dari Batsyeba. Dan hari itu Daud belum sadar kalau dia bersalah adik-adik. Hingga setelah 9 bulan, akhirnya anaknya lahir. Daud dan Batsyeba punya seorang anak. Tuhan masih sabar loh adik-adik. Ini kenapa anakku ini kok belum bertobat? Kenapa si Daud ini belum minta ampun kalau dia bersalah? Yang terjadi apa? Tuhan menyuruh Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud dan Nabi Nathan tidak langsung ngomong, "Hei Raja Daud, kamu salah loh." Enggak loh adik-adik. Nabi Nathan memberikan cerita, "Raja Daud,
aku punya cerita. Di sebuah kota tinggallah 2 orang. Yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Si kaya ini dia mempunyai kambing domba yang banyak sekali. Tapi si miskin dia cuma punya seekor anak domba betina. Disayang, dirawat, dipelihara hingga menjadi besar. Ya, Raja Daud masih mendengarkan, dia belum mengerti di cerita apa sih. Kemudian Nabi Nathan melanjutkan, nah suatu hari raja, si orang kaya ini kedatangan tamu. Tapi dia tidak mau menyembelih salah seekor dari kambing dombanya. Eman-eman, sayang. Tapi apa tak raja tahu apa yang dilakukan orang kaya ini? Dia ambil anak domba betina punyanya si miskin. Wah, Raja Daud mulai marah adik-adik. Dia bilang, Nabi Nathan, orang yang berbuat seperti itu harus dihukum mati. Raja Daud masih belum sadar kalau ternyata cerita itu adalah tentang Raja Daud sendiri. Dia masih belum sadar kalau Raja Daud bersalah. Dia malah ngomong orang itu harus dihukum mati. Dan akhirnya Nabi Nathan ngomong apa? Yang orang kaya itu adalah raja. Raja Daud sangat kaget. Dia menyesal, dia berkata, aku berdosa. Iya, aku berdosa. Baru detik itu Raja Daud sadar dia berdosa. Kemudian Nabi Nathan ngomong apa? Tuhan mengampuni dosamu, tetapi anak yang dilahirkan akan mati. Ingat tadi ayat di Nahum 1 ayat 3 berkata apa? Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi dia sekali-kali tidak membebaskan orang dari hukuman. Raja Daud bersalah adik-adik. Dia mengambil istri Uria dan dia membunuh Uria. Tetapi Tuhan panjang sabar, dia menunggu waktunya, tapi dia tetap memberikan hukuman kepada Raja Daud. Anak yang dilahirkan mati. Dan benar, dari setelah Nabi Nathan datang 7 hari kemudian, anak Raja Daud mati. Tetapi sekali lagi, kita punya Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang kejam, dibunuh, selesai. Enggak. Tuhan gantikan Raja Daud dengan seorang anak laki-laki yang lain. Yang kita ketahui bernama siapa? Salomo. Dan akhirnya nanti Raja Salomo yang menggantikan Daud menjadi raja. Adik-adik, kita belajar dari cerita ini. Dia itu Tuhan yang sabar. Sekarang kita lihat berapa banyak kita punya teman-teman yang nakal dengan kita. Teman-teman yang biasanya suka berbuat kesalahan dengan kita. Apa yang jadi reaksi kita? Apakah kita aku enggak mau lagi temenan dengan si A, si B, si C. Aku cuma mau berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau dikembalikan bagaimana dengan kita? Kita sudah berapa kali melakukan dosa, berapa kali kita berbuat salah. Tapi apakah Tuhan tetap sayang dengan kita? Tuhan sayang loh dengan kita. Tuhan sabar menunggu kita untuk bertobat. Tuhan sabar menunggu kita untuk mengaku dosa. Ada firman di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni dosanya. Ayo adik-adik, setiap kita yang mulai berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Jangan menunggu sekian waktu, walaupun kita punya Tuhan yang sabar ya. Jangan sampai Tuhan menunggu dan dia berikan hukumannya buat kita. Cepat-cepat minta ampun, bertobat. Tuhan ampuni aku bersalah. Tuhan ampuni aku sudah berbuat A, B, C, D. Sebuah hal yang menjengkelkan hati Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan gak sabar, mungkin hari itu Daud langsung dihukum mati. Selesai. Dia Tuhan yang luar biasa kan? Dia yang bisa mengambil nyawa kita secepat itu. Tapi dia Tuhan yang baik. Dia masih berikan waktu Daud 9 bulan untuk menyadari kesalahannya. Tapi Daud tidak sadar. Tapi Tuhan masih kasih lagi waktu. Dia kirimkan Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Dan akhirnya Raja Daud mengakui kesalahannya. Tetap sampai akhir hidupnya Raja Daud dikenal sebagai raja yang dicintai Tuhan. Tidak ada raja yang dicintai Tuhan lebih besar daripada Tuhan mencintai Daud. Siapa yang di sini mau dicintai oleh Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Kita hari ini belajar Tuhan itu sabar, betul.
Tapi kita tidak mau memanfaatkan kesabaran Tuhan untuk berbuat dosa, dan dosa yang berikutnya. Cepat minta ampun, cepat berdoa, mengaku setiap dosa kita. Tuhan, aku tadi bohong, Tuhan, aku tadi mencuri, atau Tuhan, tadi aku mencontek. Mengaku dosa kita. Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia yang akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Siapa yang mau berdoa? Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun buat semua kesalahan kita. Suatu hari di perjanjian baru diceritakan bahwa Tuhan memberitakan Injil di satu tempat. Orang-orang di situ menolak dia. Murid-muridnya jengkel adik-adik. Dia berkata, perlukah aku memanggil api dari langit? Gitu. Murid-muridnya mulai kesel, padahal yang ditolak siapa? Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus adik-adik? Dia menghentikan murid-muridnya. Dia diam. Dia menanti, tidak perlu berbuat seperti itu. Dia Tuhan yang sabar, bahkan dia Tuhan yang sabar menanti kita. Sekian hari lagi kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan memperingati kematian Tuhan, betapa pengorbanannya buat kita, buat kakak dan juga buat kalian. Yuk hari-hari ini bertobat, minta ampun ke Tuhan. Kadang kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Tapi kakak undang, ayo minta ampun. Tuhan, bebaskan aku dari semua dosa yang tidak aku sadari. Amin. Kalian mau lakukan itu? Kita mau buat Tuhan senang. Ya, Tuhan tetap mencintai kita. Loh Kak, nanti kalau dihukum, Tuhan tetap menghukum kita. Tapi ada satu yang dia gantikan buat kita. Ya kan? Orang yang bersalah harus dihukum. Seperti tadi Daud, dihukum dengan apa? Anaknya mati. Tapi dia gantikan dengan anak lain yang hebat. Seorang Salomo, dia juga raja yang hebat. Ya, yuk sama-sama hari ini kita mau berdoa, kita minta ampun ke Tuhan buat setiap kesalahan kita. Jangan manfaatkan kesabaran Tuhan untuk berbuat dosa yang lain, dan yang lain lagi. Amin, amin. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sabar dengan kami. Tapi kami tidak mau memanfaatkan kesabaran-Mu Tuhan. Dan kami melakukan dosa yang lain lagi. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengaku dengan mulut kami kalau kami bersalah Tuhan. Kalau kami berbuat dosa, kami minta ampun Tuhan. Dan kami mau percaya Engkau Tuhan yang mengampuni setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat kami. Dan Engkau Tuhan yang sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu itu masuk dalam hidup kami. Dan kami lakukan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Rocky, maaf ya. Dari tadi aku tidak sabar denganmu. Iya. Woli, kita sama-sama belajar lagi ya. Good Woli. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Rocky, apakah kamu tahu aktivitas apa yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi? My games. Mancing ikan. Yes, betul kamu Woli. Kamu bisa gambar orang mancing? Bilang aja bisa, Woli. Nanti aku bantu kamu. Bisa, Tobi. Rocky, gimana caranya? Ya pastilah lihat Uncle Draw. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Uncle Draw bisa bertemu lagi dengan adik-adik Joel Kids yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Oke kan? Wah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan kembali belajar menggambar dan mewarna bersama-sama. Kalian sudah siap? Oke. Dan hari ini temanya adalah Tuhan itu sabar. Sabar. Adik-adik, apa ya yang membutuhkan kesabaran yang lebih? Uncle Draw ingat. Uncle Draw pernah memancing. Dan hari itu Uncle Draw kurang sabaran, sehingga Uncle Draw nggak dapat ikan. Tapi temannya Uncle Draw, karena dia sabar menunggu, dia dapat ikan yang besar. Wah, Uncle Draw jadi pengen loh kalau ingat hari itu.
pengen mancing lagi dan dapat ikan yang besar. Adik-adik pernah mancing di sungai atau di kolam atau mungkin di laut? Pernah? Wah, kalian boleh tulis komentarnya nanti ya. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan menggambar tentang memancing temanya. Oke? Nah, adik-adik semuanya, kalian sudah siap? Yuk, kita akan mulai bersama-sama. Jangan lupa sediakan pensil, penghapus, spidol, kertas yang putih, dan juga nanti krayon. Oke adik-adik, kalian sudah siap? Let's go! Nah, yang pertama kita akan gambar adalah kail pancingnya. Nah, Uncle Draw akan gambar di tengah-tengah garis seperti ini. Kita gambarkan lurus ke bawah seperti tali. Kemudian kita buat seperti ini. Buat lingkaran. Oke, kemudian kita buat, ini adalah kail pancingnya adik-adik. Kalian sudah selesai? Gampang ya, seperti huruf L. Kemudian, biasanya mancing pakai apa ya adik-adik umpannya? Oh, macam-macam. Tapi kali ini Uncle Draw akan gambar cacing aja adik-adik ya. Kita gambar cacing seperti ini. Adik-adik bisa? Wah, pasti bisa ya. Dan sekarang kita akan gambar ikannya. Pertama, ikannya ada yang bulat. Besar seperti ini. Seperti ini. Wah, matanya sedang melihat ke arah cacing. Mulutnya. Seneng banget ya adik-adik karena dapat cacing. Kita gambar siripnya, kemudian ekornya jangan lupa. Kita beri garis seperti ini. Siripnya juga jangan lupa. Nah, seperti ini. Dan kita beri sedikit sisik saja. Tidak perlu banyak-banyak ya adik-adik. Nah, itu baru satu. Sekarang kita gambar lagi di sini. Adik-adik pernah menggambar kepiting? Kita gampang sekali. Kita akan buat bulat seperti ini. Iya, bagus sekali. Kemudian kita beri kaki. Kita gambar yang gampang aja ya adik-adik. Kemudian matanya. Oh, matanya lihat ke sini juga ya. Rupanya kepitingnya juga senang. Dan kemudian ada capitnya. Wah, kepitingnya hampir saja mendapatkan cacing umpannya. Nah, adik-adik sekarang kita gambar lagi ya. Jangan cuma itu, kita gambar juga ikan di sebelah sini. Ada datang ikan apa? Oh, yang panjang. Boleh ya. Dia juga lihat ke bawah. Dia juga mau umpannya. Adik-adik bisa gambar seperti ini? Wow, keren. Nah, di sebelah sini ada ikan yang bentuknya apa ya? Oh, segitiga, segi empat. Boleh. Seperti ini. Adik-adik sudah? Oh, matanya juga melihat umpan. Wah, sepertinya dia lapar adik-adik. Nah, seperti ini. Adik-adik semua sudah selesai? Wah, keren banget. Dan sekarang kita berikan batas airnya adik-adik. Seperti ini ya. Oke. Dan sekarang bagian bawah kita akan gambar pasirnya. Adik-adik boleh beri seperti ini. Kemudian, ada rumput lautnya ya adik-adik. Siapa yang sudah bisa menggambarnya? Wah, sudah jadi deh adik-adik semuanya. Dan sekarang kita akan menebalkan. Kita gunakan spidol ya adik-adik.
Hati-hati saat menebalkan. Sekarang kita tebalkan kepitingnya. Nah, adik-adik semua, jadi deh gambarnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mewarnai. Adik-adik sudah siap? Oh, Uncle Draw lupa. Di mana ya krayonnya? Krayon. Wah, sekarang krayonnya muncul. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan mewarnai. Mungkin satu aja ya adik-adik ya. Kita akan mewarnai kepitingnya. Wah, Uncle Draw suka sekali makan kepiting. Kita warnai kepitingnya dengan warna merah seperti ini. Pinggir-pinggirnya kita warnai seperti ini. Dan sekarang kita warnai dengan warna orange. Kita campur dengan warna orange. Nah, jadi adik-adik semuanya. Nah, sisanya adik-adik warnai sendiri ya. Nanti kalian bisa tag ke IG-nya Joel Kids dan nanti kita akan kirimkan hadiah buat anak-anak yang selesai menggambar dan juga mewarnainya. Oke adik-adik Joel Kids semuanya, sampai ketemu minggu depan. Ingat, Tuhan itu sabar. Karena itu kita juga harus bersabar adik-adik semuanya. Dah. Tobi, aku pengen aja anak-anak yang gak sabaran kayak aku jadi berubah sabar. Karena Tuhan kita sabar. Ikut Adi ya Woli. Ayo Rocky, kita support Woli. Siap Tobi, lewat aplikasi doa ya. Buat teman-teman yang lagi susah, keadaannya ya juga susah, yuk aku ajak doa. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan yang masih susah Tuhan. Tolong lancarkan hidup mereka Tuhan, biar gak susah lagi Tuhan. Tolong Tuhan, biar hidup mereka baik Tuhan, tidak susah Tuhan. Tuhan, berkati mereka Tuhan, sampai dia tua atau udah besar Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Guys, antenaku berbunyi. Siapa yang bisa mengartikannya ya? Sabar, aku bisa kok. Coba aku tanyakan sama Bowie ya. Kenapa Woli lama sekali ya? Antenaku sekarang ikut berbunyi juga. Guys, aku sudah tahu artinya. Sabar. Artinya adalah Nahum 1 ayat 3a. Bunyinya adalah Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Oke, kita ulang sama-sama ya. Nahum 1 ayat 3a. Bunyinya adalah Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Yes, Tuhan itu panjang sabar.